yang menarik, yang merupakan suatu kewajiban bagi kita. Coba kalian ingat-ingat, apa sih yang kita wajibkan sebagai orang muslim untuk menjalankan perintah Allah? Ada ingat apa aja? Coba yang pertama apa? Itu adanya di rukun Islam. Baca 2 kalimat. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, itu semua adalah salah satu beberapa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Artinya kita dituntut sebagai seorang muslim untuk melaksanakan segala aktivitas tersebut, mulai dari membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat dan naik haji bila mampu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah, apa yang Allah perintahkan. Nah, artinya sholat itu harus kita laksanakan baik mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ada berapa waktu? 5. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar berapa rakaat? 4, maghrib 3, isya 4. Itu semua harus kita kerjakan. Coba Bapak tanya, kalau Bapak nih sholat pukul 3.30, itu sholat apa kira-kira? Sholat asar. Terus Bapak pagi-pagi jam 4:30 sudah bangun, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu sholat apa kira-kira? Subuh. Kemudian waktu tengah-tengah hari panas-panas, ada berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Bapak langsung pergi ke masjid, itu melaksanakan sholat apa? Zuhur. Nah, artinya ketika kita melaksanakan sholat, itu ditandahkan dengan apa namanya? Suara azan. Itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi sudah memasuki waktu sholat. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dalam sholat berjamaah itu ada pahala yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Berbeda dengan sholat sendiri, kita pahalanya dapatnya dikit. Itu juga kalau diterima sama Allah. Tapi kalau kita berjamaah, sholat tepat waktu, maka Allah akan memberikan limpahan pahala bagi kita. Coba ini di depan ada bunyi hadisnya sahih. Coba Bapak tunjuk ya. Coba Dini ya. Dini coba baca hadis Bukhari Muslim. Apa artinya dari hadis tersebut? Coba baca ini. Apa artinya? Iya. Sholat berjamaah lebih utama
kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Coba sholat berjamaah itu dilakukannya di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Kapan masanya? Ketika suara azan sudah berkumandang. Ketika kita mendengar suara azan pagi-pagi hari di waktu subuh, langsung kita bergegas ke masjid. Kita mendengar suara azan ketika siang hari, bergegas ke masjid. Asar juga seperti itu, sore hari, maghrib dan isya. Semua kalau kita sudah kerjakan, seharinya ada berapa waktu sholat kita? 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kalian bayangin, kalau satu hari saya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ada jumlah rakaatnya adalah jumlah pahalanya 27 derajat. Kita kali 5 nih. Nah, sudah berapa dapatnya itu? Kita coba 7 kali 5, 27 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Pintar? 3. 5 kali 2 10 tambah 3 ada 135 derajat seharinya loh. Terus kita bandingin berapa puluh tahun kita saat ini sudah bernafas. Kalian umurnya berapa deh sekarang kira-kira? 13 tahun. Mulai dari kaki balik, umpamanya baliknya umur 10 tahun umpamanya ya, sudah balik. Nah, 10 tahun udah 3 tahun. Kalau sudah melaksanakan terus sholat di masjid, kita sudah berapa ribu derajat yang sudah kita dapatkan. Itu pahalanya kemana? Masuk kepada orang tua kalian, masuk ke tangan kalian, ayah dan ibu kalian, pahalanya mengalir ke mereka. Kelak nanti sama Allah mendapatkan tanggung jawab. Hai fulan, kata malaikat, apakah anakmu sudah diajarkan sholat? Sudah malaikat, buktinya hari ini saya mendapatkan kiriman doa dari anak-anak saya. Nah, jadi itu merupakan suatu kebahagiaan untuk orang tua kalian ketika kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu. Nah, itulah makanya kita sebagai seorang muslim agar bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di mana pahalanya tadi berapa derajat kita dapat? 27 derajat sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Itu hadisnya adalah sahih. Apa itu sahih? Dapat dipercaya akuratannya karena langsung Rasulullah SAW yang mengatakannya. Jadi bukan dari orang lain, dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, halo, hai, coba halo, hai. Kalau katanya halo, hai, halo. Jadi kembali ke materi kita, bahwasannya ada syarat-syarat sholat berjamaah. Ada berapa coba? Coba lihat di materi kalian. Apa aja syarat-syarat berjamaah? Yang pertama, apa? Ada imamnya. Nggak mungkin kalau nggak berjamaah. Kalau nggak imam berarti bukan berjamaah ya, sholat sendiri. Jadi kalau berjamaah itu harus ada imamnya. Imam itu siapa? Orang yang memimpin sholat. Kedua, apa lagi syaratnya? Apa? Makmum berniat untuk mengikuti imam. Nggak bisa makmum di ruangan, imam belum ruku, makmumnya sudah ruku, berarti sholatnya batal. Jadi ketika kita berjamaah kita harus mengikuti gerakan imam. Kalau kata imam berkumandang Allahu Akbar mau ruku, berarti kita harus ruku. Jangan imam belum ruku kita sudah ruku duluan. Itu sholat kita nanti jadi tidak sah. Ya. Yang ketiga apa lagi syaratnya? Dikerjakan dalam satu majelis. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dikerjakan itu nggak bisa satu di masjid, satu di rumah.
ya nggak bisa. Berarti harus satu majlis, berarti harus satu di dalam masjid. Umpamanya saya mau berjamaah nih, kan di masjid itu suara imamnya kedengeran. Saya sholat di rumah aja, nanti kata imam Allahu Akbar, saya di rumah itu juga Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh, ya. Berarti kita harus ngikutinnya ketika kata imam Allahu Akbar. Kita juga harus dalam majlis harus ada dalam masjid, nggak bisa di luar masjid ataupun di tempat ruangan lain, ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak satu majelis berarti sholatnya nggak sah. Berarti harus satu tempat kayak gini nih umpamanya. Satu majelis ini namanya. Satu majelis satu tempat. Jadi kita sholat berjamaah di sini umpamanya. Nah itu bisa. Asalkan tidak ada masjid di tempat sekitar, ya. Apalagi nih ada syaratnya, ada lagi nggak? Apa? Kuatin suaranya apa? Nggak dengeran bapak, coba. Ya, coba apa yang keempat? Apa namanya? Rel. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sudah bapak sampaikan tadi, ya. Jadi ketika imam ruku kita ruku, ketika imam sujud kita sujud. Jadi kita harus menyesuaikan dengan makmum yang imam yang memimpin sholat kita. Terus selanjutnya ada lagi sah sholat. Coba namanya no apa? Syaratnya tadi apa? Ya, itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian ada lagi sholat berjamaah ini namanya masbuk, ya. Masbuk apa? Masbuk itu sholat bagi orang yang tertinggal dengan jumlah rakaatnya imam. Umpamanya kayak bapak nih, pas mau ke masjid ternyata sudah ruku. Waduh, kayak mana ya kalau kita nggak tahu ilmunya, kan kita bingung, akhirnya sholat sendirilah. Ada orang berjamaah di masjid, kita sholat sendiri. Nah itu karena kita nggak tahu ilmunya, makanya kita nggak tahu cara ngerjainnya. Nah, orang yang seperti itu ketika dia sholat terlambat mengikuti berjamaah, terus mengikuti langsung gerakan sholatnya imam, maka itulah namanya hukumnya adalah masbuk. Nah, artinya kita ketika kita telat sholat, umpamanya bapak nih sholat zuhur, aduh ini yang lain sudah jamaahnya sudah 2 rakaat kan. Nah terus bagaimana cara bapak bisa melaksanakan sholat berjamaah yang seperti itu, karena bapak nggak ikutin dari awal. Nah maka bapak langsung ngikutin gerakan imam, langsung bapak niat Allahu Akbar. Setelah itu ketika imamnya lagi sujud, langsung bapak sujud. Nah ya, setelah langsung bapak sujud, ketika imam berdiri, bapak ikut berdiri. Nah, setelah bapak ikutin imam menggerak sholat, ternyata bapak dapat sholatnya 2 rakaat, 8 rakaat ketiga sama rakaat keempat. Selanjutnya 2 rakaatnya kayak mana? Bapak ganti setelah imam selesai salam, nama langsung bayar kekurangan bapak di sholat sendirian, maksudnya langsung melanjutkan sholat sendiri. Jadi ketika imam salam, bapak langsung melaksanakan sholat, melanjutkan kekurangan sholat bapak yang tadi tertinggal. Nah, kapan kita terhitung sholat itu dapat 1 rakaat? Ada beberapa pendapat bahwasannya ada yang mengatakan bahwasannya ketika imam itu belum melaksanakan ruku. Jadi ketika imam itu baru Allahu Akbar pas mau ruku, kita sudah sempat baca Al-Fatihah, itu kita terhitung masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam itu sudah sujud, berarti kita tidak dapat rakaat, dapatnya nanti pas ketika imam selesai berdiri lagi, ya. Nah itu kita mendapat 1 rakaat. Nah itulah yang dikatakan namanya mas. Coba bapak tanya, ketika si
selanjutnya dia masuk di rakaat ketiga nih. Ketika imamnya sedang ruku, sujud, terus dia dapat satu rakaat di tahiyat akhir, ikutin imam berdiri. Nah, itu si Dini bayar kekurangannya berapa rakaat? Coba kalian analisis ini, pikir berapa kurangnya coba? Berapa? Coba Dini berapa? Nah, 3. Ya, kurangnya itu membayar kurangnya 3 rakaat. Nah, jadi dia sholat pertamanya kan ada zuhur ya. Zuhur ada 4 rakaat. Ini rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, sini nih sholat masuk jadi masbuk di rakaat ketiga, tetapi sudah melaksanakan imam, sudah sujud. Nah, ketika imam sudah sujud, si Dini ikut imam sujud. Nah, nanti si Dini itu dia dapat di rakaat keempatnya, ya, dia dapat di rakaat keempat, Nah, dia ngikutin imam. Ketika imam sudah at-tahiyat akhir salam, si Dini berdiri lagi salat, dia melanjutkan rakaat kedua, ketiga, keempat. Jadi ngikutin ketika dia rakaat keempatnya sudah at-tahiyat, berarti ketika dia berdiri, dia rakaat kedua at-tahiyat lagi enggak? Iya, at-tahiyat lagi. Jadi dia sholatnya melanjutkan ketika kekurangan sholatnya melaksanakan dengan salat berjamaah dengan imam. Jadi gini loh nak, kalau rapat prakteknya kita sholat ya, sujud ya, ikutin imam, terus kita dapatnya di rakaat ketiga tadi ketika imam sujud. Nah, pas imam berdiri di rakaat 4, kita sudah dapat 1 rakaat kan? Di rakaat keempat. Nah, selanjutnya ketika imam itu salam, berarti kita melanjutkan rakaat berapa? Kedua kan? Karena kita sudah dapat 1 rakaat di sini kan? Ya. Nah, berarti kalau kita sudah dapat 1 rakaat di sini, kita masuk ke rakaat kedua. Rakaat kedua itu tetap ada at-tahiyat awal, tetap kita laksanain. Ya, kenapa? Karena kita masbuk, jadi kita membayar kekurangan rakaat kita sesuai dengan kita kurangnya. Kalau kira kurang masuk rakaat ketiga, umpamanya kita masuk ke rakaat ketiga pas Al-Fatihah, umpamanya. Berarti kita nanti ketika 1, 2 pas imam salam, kita langsung ke rakaat ketiga dan keempat. Nah, jadi itu laksananya salatnya langsung ikutin imam lagi kan, imamnya sudah salam. Nah, jadi gitu ya nak ya, bahwasannya itulah materi tentang sholat berjamaah. Makanya kita sebagai seorang muslim harus bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Di sini sebagai kesimpulan kita bahwasannya sholat berjamaah itu adalah tadi berapa hukum derajatnya? Pahalanya adalah 27 derajat. Artinya itu adalah pahala yang akan kita dapat. Selanjutnya, kalau orang yang sholat berjamaahnya ada 3 rakaatnya, itu dinamakan apa tadi? Apa? Masbuk. Ini soalnya pakai masker dengan kedengaran. Itu namanya masbuk ya. Ketika orang tertinggal sholatnya berjamaah, dia masbuk. Terus selanjutnya ada 4 syarat sholat wajib tadi. Yang pertama apa? Adanya imam. Yang kedua, iya. Yang ketiga, yang keempat, itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak laksanain itu berarti sholat berjamaah kita tidak sah. Itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu untuk materi hari ini bisa kalian pelajari lagi di rumah, ataupun jika kalian nanti kurang memahami bisa konsultasi ke Bapak biar Bapak jelaskan seperti apa pemahaman kalian yang belum mengerti ya. Itu dari Bapak, sekian Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.